Kan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir sebagai tersangka. Saat diumumkan sebagai tersangka, Sofyan diketahui sedang berada di luar negeri. Nama Sofyan disebut-sebut dalam pusaran dugaan kasus suap PLTU Riau I. Dilansir dari Detikcom, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama PT PLN Persero, Sofyan Basir, sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau I. Nama Sofyan disebut-sebut sebagai sosok yang diduga menerima hadiah dari Johannes Koco yang mendapatkan proyek PLTU Riau I. Sofyan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membantu Eni Saragih dalam mendapatkan suap dengan dijanjikan jatah yang sama dengan Eni dan Idrus Marham yang terlebih dahulu diproses. KPK menduga Sofyan berperan aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatannya dengan Johannes Koco terkait proyek PLTU Riau I segera direalisasi. Mulai pertemuan di hotel, restoran, kantor PLN, dan kediaman Sofyan. Proyek PLTU Riau I menjadi bancakan korupsi meski pengerjaannya belum tuntas betul. KPK memulai dengan operasi tangkap tangan pada Juli 2018. Eni Maulani Saragih dan Johannes Koco lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo menanggapi dirut perusahaan listrik negara yang kini menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden meminta semua pihak menghormati dan memberikan kesempatan untuk KPK dalam menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Kewenangan ke KPK Pak, mengenai untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah hukum yang ada, terutama dalam hal ini korupsi. Bergabung bersama kami ada Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM yang juga sekaligus ini mantan tim anti mafia migas. Pak Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sma. Pak Fahmi, status tersangka yang disematkan KPK kepada Dirut PLN saat ini, Sofyan Basir, ini cukup jadi sorotan ya, karena lagi-lagi kita dengar Dirut PLN terseret kasus korupsi. Tapi sebetulnya ini seberapa besar sih Pak tanggung jawab Direktur Utama PLN? Karena kita tahu proyek PLN ini angkanya fantastis, godaan korupsinya jelas begitu besar berarti ya. Dan ini juga bukan kali pertama begitu. Iya, betul sekali Mbak. Pertama saya agak surprise juga gitu ya, karena selama ini kita mengenal Pak Sofyan Basir, itu seorang profesional yang handal. Dia menyelamatkan Bank Bukopin, kemudian membesarkan BRI, setelah ditugaskan di PLN, kemudian terseret kasus proyek pembangkit Riau I gitu ya. Nah, seberapa besar tanggung jawab tadi, karena dalam proses penunjukan tadi, saya kira peran Direktur Utama itu cukup dominan tadi. Nah, sehingga akhirnya itu ya Pak Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka itu. Nah ini memang gitu ya, tadi katakan godaan sebagai direktur PLN itu kan cukup besar sekali gitu ya. Misalnya setiap proyek pembangkit listrik itu jumlahnya bisa puluhan triliun rupiah tadi. Nah apakah karena godaan itu atau juga karena tekanan dari pihak tertentu gitu ya. Misalnya kita tahu bahwa awalnya adalah Setia Novanto, Ketua DPR waktu itu gitu ya. Kemudian ada Idrus Marham juga yang itu menghubungkan dengan Pak Sofyan Basir tadi. Nah sehingga keterlibatan Pak Sofyan Basir tadi itu bisa karena tekanan tadi, atau memang tergiur proyek yang cukup besar, dapat fee tadi gitu ya. Itu Mbak. Oke. Ada asumsinya ada banyak dan kita mesti cari tahu lagi sampai dengan persidangan selanjutnya. Tapi kita tahu nih Pak Fahmi, Presiden punya komitmen jelas untuk menghapus peran mafia migas, khususnya yang dianggap sudah lama begitu menggerogoti kinerja Pertamina termasuk juga PLN. Tapi seserius apa upaya pemerintah untuk mengurangi potensi korupsi khususnya di tubuh PLN? Nah khusus untuk PLN itu ya, saya kira mulai perencanaan proyek, kemudian penunjukan pemenang tender sampai pelaksanaan, itu sebaiknya itu ya melibatkan KPK atau BPK tadi untuk upaya pencegahan gitu ya. Nah kemudian yang kedua, tata kelola tadi itu harus dibuat transparan mungkin. Kalau tata kelola tadi transparan, saya kira ruang gerak dari mafia termasuk yang ada di PLN itu dapat dibatasi di situ.
Jadi ada dua hal gitu ya. Pertama memang integritas dari direktur PLN tadi. Nah kemudian yang kedua ada perbaikan tata kelola tadi. Itu barangkali yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan gitu ya. Adanya suap dan korupsi pada proyek-proyek PLN yang nilainya bisa mencapai puluhan triliun rupiah gitu. Oke, harus ada komitmen yang kuat dari sistem manajerial. Tapi sebetulnya kalau kita tarik mundur di rut PLN juga pernah ada yang terseret kasus korupsi. Tapi sebetulnya sosok seperti apa Pak Fahmi yang tepat untuk menjadi di rut PLN seperti di saat ini begitu? Karena kita tahu PLN ini merupakan apa? BUMN raksasa di tanah air. Iya, betul sekali saya kira gitu ya. Tiga direktur utama PLN sebelumnya juga terseret termasuk Dahlan Iskan misalnya. Nah, kalau kita melihat sosok dari Sofyan Basir yang seorang profesional, kemudian juga saya kira harta kekayaannya yang sudah dilaporkan itu kan juga cukup besar gitu ya. Artinya apa kalau 3 sampai 4 miliar itu barangkali kecil buat Sofyan Basir gitu ya. Nah, saya menduga di balik itu gitu ya, ada semacam tekanan-tekanan yang barangkali sulit dihindarkan pada setiap direktur utama PLN tadi. Maka oleh karena itu gitu ya, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah integritas dari direktur PLN. Kemudian yang kedua adalah transparansi tata kelola. Kalau hanya integritas dari direktur PLN, tapi tata kelolanya itu masih tidak transparan, maka ini terjadi seperti saat ini. Jadi ada 2 hal tadi yang harus dilakukan oleh pemerintah tadi untuk menetapkan direktur yang punya integritas. Nah kemudian yang kedua memperbaharui tata kelola tadi, termasuk pelibatan KPK atau BPK atau keduanya, mulai dari proses perencanaan, kemudian penetapan pemenang tender, dan yang ketiga adalah pelaksanaan tadi. Nah, tanpa ada perbaikan tata kelola, barangkali ini akan membuka peluang gitu ya bagi mafia migas, bagi mafia PLN tadi untuk masuk pada setiap tender yang nilainya cukup besar tadi di situ. Ini juga sebetulnya senada dengan rekomendasi yang dulu sempat disampaikan begitu oleh Pak Sudirman Said mengenai migas. Tapi Pak Fahmi, sekarang ini status tersangka sudah disematkan oleh KPK kepada Sofyan Basir. Tapi saat ini tersangka sendiri berada di Perancis informasinya. Ini akan seperti apa? PLN bergerak saat ini di bawah mungkin belum ada di rut baru. Haruskah mencari di rut baru atau seperti apa Pak Fahmi? Oke, yang pertama saya yakin bahwa Pak Sofyan Basir itu orang yang taat hukum. Kebetulan saja pada saat penetapan tersangka sedang di Paris, dan saya yakin akan segera kembali untuk mempertanggungjawabkan di KPK, itu satu. Nah kemudian yang kedua, saya kira harus segera diganti gitu ya, atau minimal ada PLT dari direktur utama PLN tadi, karena ada banyak keputusan strategis yang harus segera diambil yang itu melibatkan di rut PLN. Bahkan Rio 1 itu kan akhirnya karena tersangkut hukum sampai sekarang kan belum diputuskan atau terbengkalai gitu ya. Nah saya khawatir kalau tidak segera ditetapkan direktur atau PLT direktur baru, ini akan menghambat penyelesaian proyek 35.000 watt yang ini merupakan programnya Jokowi yang sangat strategis tadi gitu ya. Ya, ada beberapa proyek yang memang ditangani oleh PLN saat ini dan angkanya juga cukup fantastis. Harusnya secara manajerial, secara pimpinan sudah bisa diputuskan begitu ya, siapa pengganti atau PLT paling tidak. Oke, baik Pak Fahmi Radi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.